Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, peristiwa hidup Yesus sebagai seorang manusia yang berasal dari Nazaret ternyata tidak berhenti pada kematiannya di salib. Penyalibannya itu secara sepihak menurut pemuka bangsa Yahudi sebagai perbuatan makar terhadap adat istiadat dan agama Yahweh. Yesus telah menghujat Allah dan melawan hukum Sabat. Mereka tidak tahu bahwa kitab suci sudah mengatakan bahwa penderitaan dan saliblah jalan bagi Mesias untuk menebus dosa manusia. Peristiwa Golgota memang cukup mengguncang konsistensi sikap dan hati para murid Tuhan. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Hanya dalam tempo 3 hari saja, sesuai perkataan Tuhan sendiri, Dia bangkit kembali. Berita baru tentang kebangkitannya sungguh mengejutkan para murid. Berita itu mereka dengar dari mulut Maria Magdalena dan para wanita lainnya. Sementara para imam kepala mendapatkan berita dari mulut para penjaga makam. Tidak hanya itu saja, Yesus menguatkan dan meneguhkan mereka dengan menampakkan diri kepada para muridnya secara intensif. Dia ingin supaya berita tentang kebangkitannya dan seruan tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus segera disampaikan ke seluruh bumi, mulai dari Yerusalem. Tugas inilah yang akan menjadi tanggung jawab para muridnya. Kebangkitan Yesus adalah dasar iman Kristen. Peristiwa itu menjadi suatu kebenaran iman Kristiani sebagaimana sudah disampaikan oleh para nabi perjanjian lama. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan pertama hari ini kita baca dan dengar kisah tentang karya pewartaan yang dilakukan Petrus dan Yohanes. Mereka langsung tancap gas mewartakan dan menyerukan pertobatan dan pengampunan dosa kepada orang Israel. Mereka tidak hanya berbicara tentang Yesus, tapi juga melakukan sesuatu sebagaimana Yesus pernah melakukan. Mujizat besar pun bisa mereka lakukan. Dalam nama Yesus, seorang lumpuh bisa mereka sembuhkan dengan mudah. Mereka kembali mengulang tentang apa yang sudah dikatakan dalam perjanjian lama, bahwa Mesias diutus Allah harus menderita. Untuk itu orang Israel diajak supaya segera sadar dan bertobat sebelum terlambat. Saudara-saudari terkasih, spirit kebangkitan Yesus itu menjadi dasar dari karya pewartaan Petrus dan kawan-kawannya, dasar dari karya pewartaan gereja selanjutnya. Merekalah yang menjadi saksi Kristus yang bangkit. Saudara-saudari, sahabat Tuhan hari ini menyapa dan mengajak kita bahwa misi Yesus untuk menyerukan pertobatan, pengampunan dosa tidak boleh berhenti. Ia harus sampai ke ujung bumi. Para rasul sudah memulainya dan bergerak dari Yerusalem terus ke Roma dan seluruh dunia kepada segala bangsa. Misi Yesus sudah berabad-abad berjalan dan terus berjalan, tidak pernah berhenti. Pesan kasih Yesus harus terus diwartakan supaya dunia kini dan kelak tidak ada lagi pertikaian, perang, percekcokan, permusuhan. Dunia diharapkan hanya ada damai dan persatuan yang dilandasi kasih Kristus sendiri. Tugas ini sudah menjadi tanggung jawab kita semua. Kitalah yang berinisiatif untuk terus membuka pintu diskusi, dialog antar negara, antar agama, antar budaya, antar keluarga untuk memenangkan nilai-nilai universal demi kebaikan bersama. Semoga kita bisa. Tuhan memberkatimu semuanya. Amin.